orang tahu siapa yang menyihirnya, informasi dari dukun. Setelah asah parang, orang itu dibunuh, ternyata bukan orang itu yang menyihirnya. Jangan andalkan dukun. Ini menggandakan uang ke dukun. Dukun tinggal di rumah kos, sewa lagi. Kita suruh gandakan uang sama dia. Kalau dia benar-benar bisa menggandakan uang, ngapain tinggal di rumah kos? Itu membuat kita memang tersihir agar terampun dosa-dosa. Jadi intinya jangan pernah suuzan ke Allah. Jangan pernah mengatakan, hei aku baca, hang pulih-pulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Malam ini kita akan membahas dua surat terakhir dari Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan surat ini berada pada urutan 113 dan 114 dari Al-Quran. Disebut dengan surat Al-Falaq karena dimulai dengan kalimah Qul a'udzu birabbil falaq. Dan juga disebut dengan surat An-Nas karena dimulai dengan Qul a'udzu birabbin nas. Dan itu menjadi lumrah karena hampir sebahagian besar surat-surat dinamakan dengan awal ayat yang berada di surat tersebut. Kedua surat ini jumhur ulama ahli tafsir mengatakan termasuk golongan Makkiyah, yaitu turun di Makkah, walaupun ada sedikit khilaf pada Al-Falaq, ada yang mengatakan dia turun di Madinah, wallahu a'lam. Dan surat ini terkenal dengan nama Al-Mu'awwizatain, yaitu dua surat untuk perlindungan. Jadi kalau disebut dengan Al-Mu'awwizatain, yang berarti yang dimaksud adalah Al-Falaq dan An-Nas. Dinamakan dengan Al-Mu'awwizatain, yaitu surat-surat untuk perlindungan, karena kedua surat ini yaitu surat yang Allah ajarkan untuk berlindung. Jadi dengan kalimah a'udzu, Allah mengatakan qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, di kedua surat ini. Kedua surat ini turun bersamaan. Dalam riwayat yang sahih, walaupun tadi ada khilaf, tapi lebih kuat mengatakan di Makkah, yaitu ketika Nabi disihir oleh salah seorang Yahudi. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Zuraiq yuqalu lahu Labid bin Al-A'sam. Rasulullah pernah disihir oleh salah seorang Yahudi dari Bani Zuraiq bernama Labid bin Al-A'sam. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai' wa ma fa'alahu hatta idza kana zata yawm aw zata lailah wa huwa 'indi lakinnahu da'a wa da'a. Aisyah menceritakan bahawa model yang disihir Rasulullah, yaitu Rasulullah membayangkan seakan-akan melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya. Jadi ada pikiran yang kacau pada Rasulullah. Jadi seakan-akan beliau sudah melakukan sesuatu padahal beliau belum melakukannya.
Dan ini kata Ibnul Qayyim ketika menjelaskan tentang sihir ini, walaupun benar sihir ini terjadi pada Rasulullah, tapi tidak mengurangi kemaksuman Rasulullah, ya, tidak mengurangi kemuliaan Rasulullah sebagai Nabi, karena beliau cuma menderita sakit yang pikirannya seperti membayangkan sesuatu, padahal beliau tidak melakukannya. Jadi intinya beliau tetap seperti biasa, hanya bermain-main dengan dikacaukan pikiran saja. Jadi tidak melakukan hal-hal yang buruk. Kalau kita kena sihir, bukan membayangkan, memang melakukan hal yang buruk, ya, berlari, ada yang kadang-kadang sampai buka baju, ya, kemudian masuk ke parit, naik ke loteng rumah, tidur di atas loteng, ya, ada yang manjat dinding, lalu tidak tahu cara turunnya. Itu macam-macam bisa terjadi, tapi tidak begitu pada Rasulullah. Jadi tidak mengurangi kemaksuman Rasulullah. Jadi ada orang yang mengatakan, apa juga Rasul kalau kena sihir? Ini sekaligus ingin mengatakan bahawa Rasulullah adalah manusia biasa, dan beliau mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi Aisyah yang menceritakan waktu Rasulullah terkena sihir ini, Rasulullah kemudian terus-terusan berdoa kepada Allah. Nah, artinya beliau sadar dan beliau memohon kepada Allah agar bisa kembali normal. Summa qal, lalu pada suatu hari ketika beberapa hari sudah terkena sihir itu, qal, ya Aisyah, ash'arti anna Allah aftani fima astaftaituhu fihi, atani rajulan faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akhar 'inda rijlayya. Lalu pada suatu hari Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, tahukah engkau, aku didatangi oleh dua orang yang dimaksud adalah malaikat. Lalu kemudian satu duduk di kepalaku dan satu duduk di kakiku, kata Rasulullah. Faqala ahaduhuma li sahibihi ma waja'ur rajul, faqal matbub. Lalu salah seorang mereka berdiskusi, berbicara, ya, salah satu dari malaikat bertanya, ini ada apa dengan Rasulullah ini? Kemudian yang lain menjawab, matbub, dia sedang terkena sihir. Ya. Qala, lalu yang bertanya tadi bertanya lagi, man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Malaikat yang satu menjawab, qala Labid bin Al-Asam, yang menyihirnya adalah Labid Al-Asam. Jadi Rasulullah tahu siapa yang menyihirnya, informasi dari malaikat. Kalau hari ini orang tahu siapa yang menyihirnya, informasi dari dukun. Setelah asah parang, orang itu dibunuh, ternyata bukan orang itu yang menyihirnya. Nah, ini Rasulullah langsung malaikat turun tangan memberitahu siapa yang menyihir. Orang yang menyembuhkan orang yang terkena sihir selain daripada Rasulullah, itu selayaknya tidak tahu siapa yang menyihir. Itu baru betul ruqyah yang benar, dia tidak tahu siapa yang menyihirnya, karena tidak ada informasi yang akurat. Jadi kalau sudah mulai kita mendatangi dukun lalu mengatakan dia buat macam-macam, lalu dia mengatakan nama-nama orang tertentu, ya, dia katakan ini yang mengguna-guna orangnya 40 rumah dari rumah ibu atau dari rumah bapa, ya, dialah orangnya. Lalu kita pulang menghitung rumah 40, kebetulan kita tinggal di komplek. Ketika dihitung rumah, baliknya ke 40 rumah kita lagi. Enggak bingung tu. Itulah bodohnya dukun. Maunya dukun sebelum bilang kan hitung dulu rumah. Ya, kalau kita marah kepada seseorang, ingat-ingat Allah mengatakan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan itu selalu berusaha untuk membuat engkau saling bermusuhan. Maka bahaya mendatangi dukun untuk mengecek. Rasulullah berkata, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasa'alahu an syai', lalu dia bertanya sesuatu kepada dukun itu, fasaddaqahu, lalu dia mempercayai kata dukun itu, lam tuqbal salatuhu 40 lailah, semenjak dia datang ke dukun itu, ditutup pintu salat untuknya 40 hari 40 malam. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, kerana itu hadis riwayat Muslim, menyebutkan maksudnya dia salat tetap sah selama syarat dan rukun dapat, tidak perlu qadha.
Tetapi yang jadi masalah 40 hari itu kalau dia tidak bertaubat, seandainya dia matinya dalam keadaan tidak dihitung solatnya. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan andalkan dukun. Ini menggandakan uang ke dukun. Dukun tinggal di rumah kos, sewa lagi. Kita suruh gandakan uang sama dia. Kalau dia benar-benar bisa menggandakan uang, ngapain tinggal di rumah kos? Maka kadang-kadang kita lebih bodoh daripada dukun. Dah tahu dukun bodoh, kita lebih bodoh lagi daripada dukun. Jadi Allah mengirim malaikat memberitahu Nabi. Lalu malaikat itu menyambung pembicaraan, ini hadisnya panjang. Lalu ditanya, salah seorang bertanya lagi ke malaikat, salah satu malaikat tadi bertanya lagi, di mana diletakkan perangkat buhul. Jadi Rasulullah itu ada 9 benang yang diikat pada satu tali. Diikat pada satu tali, lalu dimasukkan fi bi'ri Zarwan, dimasukkan ke sumur di daerah Zarwan. Lalu disitulah Rasulullah mengetahui siapa yang menyihirnya, dan kemudian Rasulullah pergi keesokan harinya bersama Ali dan beberapa sahabat untuk melihat ke arah sumur itu. Nah, turunlah ayat 2 surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Dibacakan oleh Rasulullah. Ada 2 versi dalam beberapa hadis. Yang ini Bukhari Muslim menyebutkan Rasulullah tidak mengambil buhul itu, tapi langsung ditimbun ke sumur, ditimbun sambil membaca Al-Falaq dan An-Nas. Dan semenjak dibaca Al-Falaq satu ayat ditambah An-Nas satu ayat, ikatan itu terlepas, satu ikatan dari buhul terlepas, dan Rasulullah kembali bersemangat seperti biasa setelah buhul itu ditimbun dan dibacakan 2 surat ini. Ini dalam versi yang lain menyebutkan diambil buhul itu oleh Rasulullah, syarat sihir itu disuruh ambil pada sahabat, lalu dibakar. Ini salah satu metode ruqyah, boleh menanam, menghancurkan atau membakar benda yang disyaratkan pada sihir. Nah, dalam hadis ini disebutkan yang diambil adalah rontokan rambut Rasulullah ketika disisir dan digabung dengan kulit kurma jantan. Maka Bapak Ibu, salah satu media untuk disihir adalah anggota tubuh, rambut, atau apa saja. Maka hati-hati dengan metode sihir ini. Dan gambar itu salah satu yang paling mudah didapatkan hari ini. Dulu para dukun susah mencari foto untuk disihir. Sekarang Masya Allah tinggal buka Facebook, tulis nama, langsung keluar foto lengkap, 360 foto. Tinggal ambil yang ada keluarga, maka bisa disihir untuk satu keluarga. Dan itu kata Rasulullah, al-ain haq. Hati-hati kata Rasulullah, penyakit ain itu benar adanya. Al-ain itu, ain bahasa aslinya mata, maksudnya dari pandangan mata orang hasad ke kita. Dia pertama melihat kita dalam keadaan hasad. Kita punya mobil, dia belum punya. Kita punya istri, dia belum punya. Atau istri kita punya dia dulu. Bisa jadi begitu kan contohnya. Nah, apa saja kekayaan kita, kebahagiaan kita, al-ain hasad. Ketika hasad terjadi, disitulah orang mulai menyihir. Nah, kalau metode sihir macam-macam, ada yang model pelet atau disebut dengan syu'bazah. Syu'bazah ini mengikat hati, jadi terbayang terus-terusan. Walaupun Bang Taib tidak pernah pulang, tapi Bang Taib terus-terusan. Tidak bisa berpindah ke lain hati. Ini model. Kalau sudah model begitu, segera ruqyah. Ada model yang menyihir mata. Jadi seakan-akan bisa melihat sesuatu. Hari ini ada penyakit yang sebahagian orang tidak berilmu menganggapnya kehebatan. Penyakit itu bernama indigo. Jadi ada orang mengatakan anak dia punya sixth sense, punya panca indera keenam, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang. Ibunya dengan bangga menceritakan, anak saya kalau duduk satu tempat dia bisa lihat di bawah pohon itu ini, di kamar mandi ada ini, di sini ada ini. Kemana-mana dibawa anak ini menakutkan orang. Dibawa ke tempat orang, dia bisa melihat ini, itu. Lalu
Orang tuanya merasa bangga, inilah orang tua yang tidak berilmu. Padahal anaknya sedang terkena sihir atau sedang dikuasai syaitan. Ya. Kenapa syaitan menguasai anak ini? Syaitan selalu ujungnya mencari kesyirikan. Itu pasti nomor satu. Target syaitan selalu dosa yang paling besar dicari adalah syirik. Kenapa medianya melalui anak-anak? Syaitan berharap dengan orang percaya pada anak ini punya kelebihan, ujung-ujungnya orang akan meminta obat dari dia. Atau paling kurang nomor buntut. Yang jahat minta nomor buntut, yang baik-baik kurang ilmu minta obat. Jadi datang anak ini, tolong lihat dalam diri saya. Anak ini yang namanya tidak punya ilmu, ya dia bilang saja apa adanya. Bisa jadi matanya memang melihat, tapi yang dia lihat adalah permainan syaitan. Tapi sebenarnya yang terjadi, anak ini telah terkena tipu daya syaitan dan obatnya hanya satu, yaitu diruqyah, ruqyah syar'iyyah. Karena pada dasarnya kita tidak bisa melihat syaitan begitu saja. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan dan kabilahnya bisa melihatmu, tapi engkau tidak akan pernah bisa melihat mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana maka Allah Subhanahu wa taala itu asbabun nuzul turunnya Al-Mu'awwizatain, surat untuk berlindung. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke dalam fadilahnya, ada hikmah yang luar biasa dari dua surat ini, yang dijabarkan oleh para ahli tafsir. Kalau orang membaca dengan teliti dan melihat metode Allah menggambarkan dalam dua surat ini, ada perbedaan yang didapatkan. Memang sama-sama surat perlindungan. Surat Al-Falaq, ketika kita memohon perlindungan, itu hanya pada satu sifat Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Allah mengatakan, Muhammad, katakanlah, aku berlindung dari Tuhan yang menguasai subuh. Al-Falaq, subuh. Hanya itu. Jadi berlindung hanya pada satu sifat Allah yang menguasai subuh. Nah, lalu apa yang jadi masalah kita sehingga kita memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai subuh? Yang jadi masalah yang kita mohon perlindungan dari itu ada 4 masalah. Jadi ketika kita mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, masalahnya adalah min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk Allah. Dari kejahatan apa yang dicipta oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi memohon perlindungan dari kejahatan makhluk. Kemudian yang kedua, min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena memang malam menjadi media yang paling mudah pada tukang sihir untuk melakukan kejahatan. Jadi memohon perlindungan tentang malam yang gelap gulita, kejahatan di malam hari. Dan yang ketiga, Allah mengatakan wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan memohon perlindungan dari wanita-wanita sihir atau tukang sihir yang menghembus di uqad, di buhul-buhul. Itu buhul itu syarat-syarat atas sihir tadi. Nah, kenapa Allah mengatakan nafasat, perempuan-perempuan tukang sihir? Karena dulu tukang sihir, dukun paling banyak perempuan. Paling banyak perempuan. Nah, kemudian di Indonesia berkembang laki-laki memegang peranan berikutnya. Tapi pada dasarnya dulu perempuan yang rata-rata jadi tukang sihir. Nah, ini bukan bermakna tidak ada tukang sihir dari laki-laki. Nah, kemudian perlindungan kita yang keempat, wa min syarri hasidin iza hasad. Memohon perlindungan dari orang yang hasad apabila dia melancarkan hasadnya. Jadi 4 yang kita mohon berlindung darinya. Tapi dengan menyebutkan satu sifat Allah. Sekarang coba lihat perbedaannya dengan surat An-Nas. Ketika surat An-Nas kita baca, maka kita mendapatkan kita mohon perlindungan dari Allah dengan menyebut 3 sifat Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Muhammad, katakanlah aku berlindung dari Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya atau sembahannya manusia. 3 sifat Allah kita sebutkan. 3 sifat Allah. Tadi waktu Al-Falaq cuma 1 sifat Allah. Nah, ketika An-Nas kita menyebut 3 sifat Allah. Artinya kita lebih banyak memohon perlindungan di sini. Dari kekuasaan Allah kita lebih banyak mohon perlindungan. Lalu apa yang jadi masalah yang kita harus berlindung darinya? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala
ketika menyebutkan surah An-Nas yang disebutkan permasalahannya cuma satu, yaitu min syarril waswasil khannas. Setelah menyebut dan berlindung dari 3 sifat Allah, yang jadi masalah cuma satu, yaitu dari kejahatan was-was al-khannas. Khannas dalam tafsir ada yang menyebutkan iaitu nama syaitan. Al-khannas iaitu kelompok syaitan yang menyesatkan manusia. Nah, minal jinnati wan nas. Nah, disebutkan bahawa kelompok yang membisik was-was itu bisa dari bangsa jin, bisa dari bangsa manusia. Jadi ini hanya satu kita mohon, yaitu dari was-was. Nah, Bapak Ibu melaka Allah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Ahli tafsir menjelaskan, ketika kita bermohon berlindung dari kejahatan makhluk yang mengganggu tubuh kita, itu tadi kita berlindung cuma dengan satu sifat Allah. Tapi ketika kita berlindung dari was-was, was-was itu tubuh enggak rusak, tubuh tidak rusak, tetapi hati yang rusak, diwaswas, yuwaswis fi sudurin nas. Kalau hati sudah rusak, maka ujungnya orang berubah menjadi jahat. Jadi kalau begitu, agama yang dirusak. Maka berlindung untuk supaya agama tidak hancur itu lebih utama daripada berlindung terhadap tubuh yang hancur. Jadi dalam Al-Falaq kita mohon dari tubuh kita jangan kena sihir. Tapi dalam An-Nas kita bermohon kita jangan terkena was-was, yaitu yang menyebabkan kita bermaksiat. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan, hancurnya agama itu lebih parah daripada hancurnya tubuh. Kalau hancur tubuh, malah dapat pahala. Orang yang terkena sihir, meninggal dalam sihir, itu selama dia sabar di atas sihir itu, malah surga untuknya. Tapi ketika agama hancur, semua hancur. Maka tadi kita memohon perlindungan 3 kali dalam surah An-Nas untuk memohon jangan sampai agama kita yang hancur diwaswas menjadi ahli maksiat. Maka muncullah hadis Nabi, muncullah doa yang dibacakan oleh Nabi dalam hadisnya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah di atas agama kami. Rasulullah memohon jangan jadikan musibah bukan pada tubuh kami, tetapi pada agama kami. Semua ulama sepakat musibah di atas agama lebih berbahaya daripada musibah di atas tubuh. Karena kalau sudah musibah di atas agama, kita semakin sempit jalan menuju ke surga. Karena yang rusak adalah syariat. Lalu Rasulullah menyambung, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina. Rasulullah mulai menyebutkan bagaimana agama bisa menjadi musibah di saat dunia menjadi tujuan hidup. Wala mablagha ilmina, dan ilmu menjadi tujuan untuk menuntut. Jadi orang menuntut ilmu untuk dunia. Setelah menuntut ilmu untuk dunia, ketika dia hidup dengan ilmu itu juga ujung-ujungnya dunia. Disitulah hancurnya agama. Nah, coba lihatlah hari ini, Masya Allah, fenomenanya persis seperti dalam doa ini. Hidup orang hari ini lebih mementingkan dunianya dibandingkan akhiratnya. Orang sanggup berlama-lama untuk dunia, tapi tidak sanggup berlama-lama untuk akhirat. Pembicaraan hari ini dunia. Ketika bertemu, orang akan bertanya, sudah ganti mobil? Orang akan bertanya, ada keluar HP terbaru? Orang akan bertanya, bagaimana cara dapatkan rumah? Orang akan bertanya, bagaimana cara kita bisa kredit? Bagaimana cara ini? Bagaimana cara masuk asuransi? Bagaimana cara buat kolam? Macam pertanyaan dunia. Sehingga jarang sekali kita mendengarkan, adakah engkau puasa hari ini? Sudah berapa kali khatam engkau hari ini? Atau sudah berapa juz hari ini? Apakah engkau sudah baca tentang hukum ini? Atau bertanya, sebentar Ustaz, saya mau tanya hukum ini apa, bagaimana hukumnya? Adakah orang yang bertanya hari ini, kalau seandainya warisan tidak dibagi, apa hukumnya? Jadi dulu hidupnya begitu. Orang menunggu salat. Hari ini salat menunggu kita.
Jadi jemaah melakukan Allah, Masya Allah, kita mulai mengalir ke dunia, urusan dunia. Hidup kita di atas kertas, semua kertas. Kita hanya memikirkan sertifikat, sertifikat, sertifikat. Ijazah, ijazah, ijazah. Stempel, stempel, stempel. Apapun disuruh stempel. Sampai mau stempel pun kita harus memikirkan materai. Belum lagi materai dinaikkan sudah. Jadi hidup kita hanya di atas kertas hari ini. Padahal semua kita tinggalkan. Begitulah bahayanya agama ketika hancur. Sehingga Allah mengajarkan memohon perlindungan agar agama tidak hancur dengan was-was. Itu lebih utama dibandingkan memohon untuk hancurnya tubuh, untuk berlindung dari hancurnya tubuh. Ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan ini terkena penyakit ayan. Sawan, maksud kita terkena penyakit ayan. Dia sering menggelepar-gelepar kalau kambuh. Lalu dia datangi Rasulullah dan bermohon, "Ya Rasulullah, doakanlah aku biasa sembuh, agar sembuh." Kata Rasulullah, "Kalau engkau mau sembuh, akan ku mohon kepada Allah. Aku akan berdoa. Tapi kalau engkau mau bersabar di atas penyakitmu, maka aku jamin engkau akan masuk surga." Ketika mendengar jaminan Rasulullah bahwa kalau sabar masuk surga, langsung perempuan ini mengubah keputusannya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu jangan doakan aku sembuh. Biarkan aku begini, karena engkau telah menjamin aku masuk surga kalau aku bersabar. Maka aku memilih sabar di atas sakitku daripada memohon doa supaya sembuh." Itu pilihan seorang perempuan yang merindukan surga. Tapi kemudian sebelum dia keluar dari rumah Rasulullah, dia kembali mengatakan, "Ya Rasulullah, tapi ada satu permohonan sedikit saja lagi," kata dia. Jadi perempuannya juga pintar, minta juga ujungnya sedikit. Apa permintaannya? "Mohonlah kepada Allah, kalau aku nanti sedang kambuh, mohon kepada Allah, janganlah auratku tersingkap." Di situ Rasulullah memohon kepada Allah, dan semenjak hari itu perempuan itu walaupun kambuh karena ayan menggelepar-gelepar, tapi semenjak itu tidak pernah lagi tersingkap auratnya. Lihat, yang diminta pun sesuatu yang baik. Itu orang merindukan surga. Jadi jemaah melakukan Allah, ini yang perlu kita jadikan pelajaran, bahwa dunia itu jangan dikejar, dan apabila musibah yang datang kepada tubuh, maka disuruh bersabar. Tapi takutlah kalau musibah datang pada agama. Lihat anak kita sekarang, Masya Allah, rata-rata memegang HP. Kita isikan pulsa. Di mana-mana rumah hari ini terpasang India Home. Kita bayar 350.000. Ini bukan promosi, karena nggak dibayar apapun. Tapi kita nggak ada kontrol. Kita izinkan dia terus-terusan, entah apa-apa yang dilihatnya. Tapi kita tidak peduli. Yang penting kita bisa kerja dengan nyaman. Yang ibu-ibu bisa nonton sinetron dengan nyaman. Anak dibiarkan main game. Jadi ini terjadi musibah besar-besaran. Musibah besar-besaran. Jadi jemaah melakukan Allah, hancurnya akhlak hari ini was-was pada manusia. Baik, itulah keistimewaan perbandingan dari dua surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, kemudian mari kita lihat sebentar tentang fadilahnya. Yang pertama, kedua surat ini itu dapat melindungi orang yang membacanya dengan izin Allah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu minal jan wa 'ainil insan. Kata Abu Sa'id, dulu Rasulullah berbagai macam doa dibaca untuk berlindung dari kejahatan jin dan manusia. Dari hasadnya kejahatan jin dan manusia. Hatta nazalat al-mu'awwizatain, sampai turun dua surat ini, al-mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas. Ketika turun dua surat ini, falamma nazalata, ketika dua surat ini sudah turun, akhaza bihima wa taraka ma siwahuma. Semenjak itu Rasulullah tidak pernah berlindung dengan ayat-ayat, dengan doa-doa yang lain. Asal sudah mau memohon perlindungan, selalu beliau mengandalkan dua surat ini dan meninggalkan yang lain. Sekarang yang paling tahu tentang rahasia Allah, yang diizinkan Allah untuk mengetahui yang gaib, itu Rasulullah. Kenapa Rasulullah kalau sudah mulai meminta perlindungan, beliau selalu membaca dua surat ini? Karena beliau tahu tentang kehebatan dua surat ini.
Jadi keyakinan itu harus muncul duluan sebelum membaca surat ini. Tapi kalau kita baca sambil meremehkan atau terjadi keraguan-raguan, maka dia tidak berdampak. Jadi orang yang membaca juga berefek. Ini ada tukang ru'yah, baca 2 mu'awwizat. Tapi enggak keluar-keluar tu orang kesurupannya. Malah yang kesurupan mengulang bacaan tadi, dia ingatkan, salah ke bacaannya. Yang 2 harakat. Kata syaitannya, yang itu 2 harakat. Yang ini mat arid disukun. Syaitan yang ngajarin orang ru'yah. Bisa terjadi. Ini apa yang terjadi? Itu juga harus lihat introspeksi diri. Mungkin yang tukang meru'yah, yang meru'yah ini perlu salat berjamaah sebelum meru'yah. Jadi jangan ru'yah saja tapi tidak pernah berjamaah. Tidak pernah puasa Senin Kamis. Tidak pernah taat. Itu juga model, ada yang model begitu. Tapi rata-rata sekarang yang meru'yah sudah taat-taat. Karena ru'yah pun bagian daripada ilmu. Jadi Rasulullah mengandalkan perlindungan dengan 2 surat ini. Lalu dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Abdullah bin Abis Al-Juhani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Ibnu Abis, ala adulluka bi afdal ma yata'awwaz bihi al-muta'awwizun? Maukah ku ajarkan engkau apa yang paling baik untuk berlindung? Qal bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami mau mengetahuinya. Qal, Rasulullah berkata, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah kalau engkau ingin mohon perlindungan dari Allah atas apapun kejahatan, bacakanlah a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Bacakanlah al-falaq dan an-nas, hatani as-suratan. Inilah 2 surat yang bisa melindungi engkau kapan pun di mana pun. Jadi Bapak Ibu, ada hadis lain tapi maksudnya sama. Jadi kita kemana pun, ditimpa apapun, keresahan, kegelisahan, di malam hari tidak bisa tidur, atau apapun, datang di perjalanan, di hotel singgah, itu salah satu doa perlindungan adalah 2 surat ini. Tapi yakin dalam hati, sebenar-benarnya yakin. Dan Allah kadang-kadang, kalau Allah menginginkan kebaikan pada kita, itu tidak mesti dijawab doa kita. Bisa jadi Allah menginginkan kita baik dengan cara dibiarkan kesurupan, dibiarkan tersihir. Kita sudah berlindung, tapi tersihir juga. Bisa jadi Allah memang dengan kudrahnya itu membuat kita memang tersihir agar terampun dosa-dosa. Jadi intinya jangan pernah su'zan ke Allah. Jangan pernah mengatakan, hei aku baca, pulih-pulih. Orang yang begini, dia telah meragu-ragukan kebaikan Allah. Kita ini enggak tahu Allah sedang merencanakan baik. Yang tahu cuma Allah. Sama kayak anak-anak tidak tahu orang tuanya sedang merencanakan kebaikan untuknya. Maka dilarang makan Indomie, dilarang makan sarimi, dilarang makan bonbon, dilarang makan karet. Bonbon karet maksudnya tadi. Sambungan Pak Tuo le bunuh. Jadi kenapa dilarang? Anak enggak tahu, dia merasa orang tuanya jahat, mama jahat, papa jahat, enggak kasih makan ini, enggak kasih makan itu, dilarang makan bakso, ajinomotonya boleh. Nah, ini macam-macam model begini terjadi. Anak merasa jahat, orang tua jahat, enggak boleh. Padahal orang tuanya yang paling tahu. Begitulah ibarat Allah membiarkan kita setelah baca ini terkena juga. Dirampok juga. Waktu baca di jalan, habis baca langsung datang perampok. Uang habis, kita celaka. Allah menginginkan kebaikan, maka bertawakallah kepada Allah. Apapun yang terkena terhadap kita, kalau kita berhusnudzan, maka tetap Allah melakukan yang baik. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi. Aku berdasarkan prasangka hamba kepada aku. Jadi ini prasangka kita juga baik. Sudah datang waktu untuk salat, berarti kita tidak bisa habiskan malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.